Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan rekan-rekan yang menonton. Perkenalkan sebelumnya saya Muhammad Reval, NIM 21105520001 dengan rekan saya Aini Metesawa Zendrato dengan NIM 211095104 akan melakukan presentasi tugas besar jaringan mata kuliah jaringan komputer dengan topik itu Open Short Test Path First atau OSPF untuk metode routing. Nah, untuk penjelasan tentang OSPF ini akan dijelaskan oleh rekan saya ini. Kepada ini dipersilakan. Ya, baik, terima kasih, Revo. Nah, sebelum masuk ke SPF, kita akan mengenal terlebih dahulu yakni dynamic routing. Karena SPF sendiri itu merupakan salah satu jenis dari dynamic routing. Jadi dynamic routing sendiri atau dalam bahasa Indonesianya adalah uh, routing dinamis itu merupakan metode yang memungkinkan router untuk secara otomatis menentukan jalur terbaik bagi data untuk melewati jaringan berdasarkan kondisi jaringan saat itu. Nah, kelebihan utama routing dinamis sendiri adalah sangat fleksibel dan juga tahan terhadap perubahan jaringan. Nah, perubahan jaringan di sini sendiri itu berupa penambahan atau pengurangan perangkat, kegagalan tautan, dan juga perubahan topologi jaringan lainnya. Nah, di sisi lain, routing dinamis ini juga memiliki beberapa kelemahan. Di antaranya adalah kompleksitas konfigurasi yang begitu tinggi kalau dibandingkan dengan static routing, serta karena routing ini bergantung pada pertukaran informasi antar router, eh, maka berpotensi rentan terhadap serangan-serangan keamanan secara eksternal. Nah, selanjutnya, dynamic routing sendiri itu memiliki beberapa tipe yang terbagi menjadi dua jenis secara garis besar. Yang pertama ada Exterior Gateway Protocol atau EGP dan juga Interior Gateway Protocol IGP. Nah, OSPF sendiri itu berada di kategori Interior Gateway Protocol, di mana terletak pada protokol link state. Jadi protokol link state sendiri singkatnya adalah dia akan saling memberitahukan keadaan atau posisi tersedia atau tidaknya konektivitas ke semua router. Nah, di sisi link state ini itu terbagi lagi menjadi dua, yakni ISIS dan juga SPF. Nah, sepanjang nanti kami menjelaskan OSPF, ada beberapa istilah yang akan sering muncul, dan istilah ini disatukan yang akan disebut sebagai routing matrix. Nah, routing matrix ini adalah nilai yang digunakan oleh router untuk menentukan jalur terbaik menuju tujuan. Nah, ada sekitar 5 buah istilah. Yang pertama ada hop count, yakni jumlah router yang dilalui oleh sebuah paket untuk mencapai tujuannya. Ada juga bandwidth atau cost, di mana jika lebar pita itu tinggi, akan sama dengan biaya yang lebih rendah. Nah, yang ketiga ada traffic, yakni jumlah lintas yang sedang ditransmisikan melalui sebuah link. Ada juga delay atau latency, di mana berarti waktu yang dibutuhkan oleh sebuah paket untuk berjalan dari sumber ke tujuan. Serta ada maksimum transmission unit atau MTU uh, yang didefinisikan sebagai ukuran maksimum sebuah paket tunggal yang dapat ditransmisikan. Nah, selanjutnya, apa sih itu OSPF? Nah, OSPF sendiri memiliki kepanjangan Open Shortest Path First, yang merupakan protokol perotean yang menggunakan konsep perotean hierarkis, di mana membagi jaringan menjadi beberapa tingkatan dengan sistem pengelompokan area. Nah, seperti yang terlihat pada gambar di sebelah kiri, uh, OSPF ini terpecah menjadi beberapa area. Nah, di sistem di sini ada area backbone dan yang ini tuh area-area yang lain yang ada memakai sistem distribusi. Nah, di dalam satu kesatuan ini yang ada garis biru itu namanya autonomous system. Nah, makanya karakteristik utama OSPF sendiri itu dirancang untuk bekerja dalam satu autonomous system, tidak memiliki batasan hop,
menggunakan algoritma kompleks untuk menentukan jalur terbaik. Setiap router memiliki pandangan lengkap tentang jaringan, lebih efisien juga dengan konvergensi lebih cepat daripada RIP. RIP sendiri ini masuk ke dalam tipe protokol distance vector. Kalau berdasarkan tabel jenis dynamic routing. Serta SPF ini mendukung IP versi 6. Nah, selanjutnya yang akan saya garis bawahi di sini adalah mengenai algoritma, karena setiap proses-proses dalam komputer itu tentunya memiliki algoritma-algoritmanya sendiri. Nah, kalau kita di di poin ketiga, itu dikatakan menggunakan algoritma kompleks untuk menentukan jawaban terbaik. Nah, algoritma SPF sendiri yang dipakai adalah algoritma Dijkstra. Nah, algoritma Dijkstra ini itu ditemukan oleh Bapak S.J. White Dijkstra, merupakan seorang ilmuwan dari Belanda, di mana algoritma ini berfungsi dalam memperbaiki informasi database serta memperbaiki pengetahuan dari jarak routernya, serta mempelajari bagaimana antar router ini berinterkoneksi. Nah, algoritma Dijkstra sendiri mencari jarak terpendek dari bobot sisi yang tidak negatif serta cost yang minimum pada suatu graf. Caranya bagaimana? Nah, di sini misalkan ada beberapa router, ada 6 router lah. Nah, di sini dianggapnya router ini disebut juga dengan node. Nah, ada node 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maaf, di sini routernya totalnya 7 ya, dimulai dari yang 0. Nah, gimana caranya supaya data ini bisa sampai ke node 6? Nah, yang pertama itu, nah, maaf, kita kembali ke sini. Nah, ya. Nah, di sini akan dibandingkan untuk yang cost-nya 6 sama cost-nya 2. Nah, kalau tadi di dalam parameter routing metric, jika bandwidth-nya dia tinggi, itu sama dengan cost-nya kecil. Maka tentunya di sini akan dilihat ada cost yang kecil. Maka tentunya dari node 0 itu pilihannya yang paling tepat adalah ke node 1. Kemudian di sini dibandingkan lagi antara antara 5 dan juga 8. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa yang paling kecil antara 5 dan 8 itu adalah 5. Nah, kalaupun ini di total semua dari 2 tambah 5 dengan 6 tambah 8, tentu ini yang paling kecil. Maka untuk jalur berikutnya adalah ke node 3. Nah, selanjutnya akan dibandingkan kembali. Nah, ada di sini dia ada 10 dan juga 15. Tentunya 10 lebih kecil dari 15. Maka untuk jalur terbaik adalah ke node 4. Nah, terakhir adalah kita akan dibandingkan. Nah, karena dia sudah melewati jalur sini dan tidak memungkinkan lagi untuk lewat jalur sini, maka dia akan memilih 6. Nah, kalaupun ditambah antara 15 tambah 6 dengan 10 tambah 2, tentu 10 tambah 2 lebih kecil dari 15 tambah 6. Maka untuk jalur terakhirnya itu adalah dari root 4 langsung ke root 6. Maka nanti root-nya yang benar adalah dari yang 0 ke 1, ke 3, ke 4, dan juga ke 6. Di sini untuk cost-nya sendiri itu dapat juga diistilahkan sebagai distance atau jarak. Nah, bagaimana prinsip kerja algoritma Dijkstra di OSPF secara ringkas? Nah, yang pertama, data yang masih berupa bit-bit akan dikemas menjadi paket-paket data. Lalu setiap router akan memperbarui tabel routing. Nah, tabel routing ini kalau kita analogikan sehari mirip dengan papan yang berwarna hijau untuk petunjuk arah. Nah, kemudian router memberitahukan kepada router tetangganya berapa jarak dari router tersebut. Nah, salah satunya tadi seperti yang saya jelaskan prinsipnya di algoritma Dijkstra tadi. Nah, tiap router mendapatkan informasi dari tabel routing, kemudian akan dihitung semua jarak yang menuju alamat tujuan. Nah, kemudian algoritma mencari best path ke alamat tujuan. Jika alamat dituju sudah bertemu, maka tiap router akan memperbarui kembali informasi pada tabel routing. Namun, kalau tidak, maka algoritma akan menghitung ulang kembali untuk mencari jalan yang terbaik. Dan yang terakhir, router akan semua diperiksa dan jika semuanya sudah selesai, maka prosesnya sudah selesai. Tetapi kalau misalkan belum, router akan kembali memberitahu kepada router tetangganya. Oke. Sekian untuk
keterkaitan algoritma Dijkstra dengan SPF, selanjutnya adalah implementasi. Nah, untuk implementasi sendiri akan dijelaskan oleh rekan saya. Apabila untuk implementasi itu saya akan menjelaskannya. Ya, sebelum kita masuk ke implementasi, kita harus memahami beberapa konsep penting pada SPF ini sendiri. Nah, untuk konsep penting itu sendiri itu ada metrik atau POS, itu router ID, area ID, area, interface, template, dan LSA. Nah, untuk sebagai informasi tambahan, untuk implementasi ini kita menggunakan router micro yang dikonfigurasikan dengan software Winbox. Nah, untuk pengaturannya itu sendiri uh, bisa di kita bisa menekan pada GUI-nya itu routing lalu OSPF. Lanjut untuk slide-nya. Nah, untuk sedikit pembahasan, untuk cost otometrik itu merupakan suatu konsep yang mengacu pada biaya yang digunakan untuk menentukan jalur terbaik untuk mengirimkan paket data. Nah, OSPF ini sendiri menggunakan metrik utamanya itu berdasarkan bandwidth dari link jaringan. Nah, semakin besar bandwidth dari suatu link, itu cost itu akan semakin kecil. Dan ketika cost itu semakin kecil, itu rute tersebut akan sangat mungkin untuk dilalui atau akan pasti dilalui. Nah, konsep yang kedua itu ada router ID. Router ID itu untuk identifikasi unik untuk setiap router dalam jaringan OSPF. Nah, jadi untuk mengatur OSPF kita harus memiliki router ID untuk masing-masing router yang kita atur. Router ID ini biasanya merupakan alamat IP tertinggi dari router atau biasa diatur secara manual. Nah, untuk pengaturannya itu eh, berada di pengaturan OSPF nanti di mikrotik. Nah, eh, untuk pengaturan router ID ini sangat penting dalam jaringan. Nah, router ID ini akan memberikan ID unik untuk masing-masing router sehingga proses routingnya itu tidak berantakan. Selanjutnya itu ada konsep yang bernama area ID. Nah, OSPF sendiri mendukung konsep area untuk membagi jaringan besar menjadi jaringan yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola. Setiap area diidentifikasikan dengan area ID yang biasanya dalam format desimal atau decade desimal. Misalnya 0001 untuk area 1 atau area 0 misalnya itu 0000. Nah, untuk area ID ini sendiri juga dikenal sebagai backbone area. Itu merupakan inti untuk menghubungkan semua router. Next nih. Selanjutnya, dalam mengelola OSPF, kita juga harus mengetahui apa itu interface template. Nah, interface template itu sendiri merupakan suatu tempat untuk mengkonfigurasi parameter-parameter OSPF untuk interface OSPF. Nah, beberapa parameter biasanya dikonfigurasikan melalui interface template. Itu seperti cost, terus interval dan dead interval, lalu network type, apakah networknya itu broadcast, non-broadcast, point to point atau point to multi point. Interface template memungkinkan admin jaringan dengan mudah mengelola dan menerapkan konfigurasi OSPF. Selanjutnya ada konsep yang bernama LSA, itu link state advertisement. Nah, untuk LSA ini sendiri merupakan pesan yang digunakan untuk router, yang digunakan oleh router untuk bertukar informasi mengenai jaringan dan topologi. Ada beberapa jenis LSA dalam protokol OSPF itu ada tipe 1, itu router, itu dihasilkan setiap router dalam area untuk mengiklankan link yang terhubung ke router tersebut.
Jadi maksud mengiklankan di sini adalah menyebarkan semua informasi routing yang ada pada routernya. Nah, untuk tipe kedua itu network LSO itu dihasilkan oleh desain router atau DR untuk jaringan multi akses untuk mengiklankan link dari semua router yang terhubung ke jaringan tersebut. Tipe ketiga itu ada summary LSL dihasilkan oleh area border router atau IBR untuk mengiklankan jalur ke jaringan lain di luar area. Lalu tipe keempat ASBR itu ASBR summary itu dihasilkan oleh SBR untuk mengiklankan lokasi dari autonomous system boundary router. Lalu tipe yang terakhir itu tipe kelima AS external ASE dihasilkan oleh ASBR untuk mengiklankan rute eksternal dari luar domain OSPF. Nah, untuk percobaan kali ini kita hanya menggunakan tipe 1 dan tipe 2 karena kita melakukan routing baru menggunakan routing untuk jaringan LAN. Nah, untuk implementasinya itu sendiri kita menggunakan topologi seperti berikut, di mana terdapat main router yang terhubung dengan router hub dengan frekuensi 5 GHz dan router hub terhubung dengan router cap itu terhubung pada frekuensi Wi-Fi 2,4 GHz. Lalu dari router cap yang ke PC atau ke komputer masing-masing itu terhubung melalui interface Ethernet. Next nih. Nah, lalu bagaimana cara kita mengimplementasikan OSPF pada mikrotik? Itu yang pertama tentu kita harus mengatur IP router. Nah, untuk IP router yang diatur itu tidak hanya router hub, tidak hanya router utama dan tidak hanya router cap, itu semua router diatur IP-nya. Jadi untuk masing-masing router itu harus di untuk semua interface yang digunakan itu kita harus mengatur IP-nya. Lalu untuk yang kedua itu kita harus membuat atau mengatur OSPF instance dan konfigurasi ID untuk masing-masing router serta versi OSPF. Nah, untuk versi OSPF ini sendiri ada OSPF versi 2 dan 3. Itu bedanya itu untuk versi 2 kita menggunakan IP2, sedangkan yang versi 4 itu kita menggunakan IP4. Nah, untuk router ID itu bisa dikonfigurasikan di OSPF instant di bagian router ID. Nah, selanjutnya itu kita harus membuat area template untuk OSPF kita. Nah, untuk area dan kita harus menetapkan juga area ID-nya. Nah, sebagai contoh itu ada di gambar yang ketiga, itu kita menetapkan OSPF area template. Itu terdapat area ID yang harus kita isi. Dan biasanya untuk area ID yang pertama, itu menggunakan area 0. Area 0 itu memiliki area ID 0.0.0. Lalu untuk yang keempat, itu kita menambahkan area template, interface template-nya. Di mana untuk interface template itu kita mengatur uh, interface-nya, lalu jaringan network yang dituju, serta tipe network dan jumlah cost yang ingin kita atur. Lalu selanjutnya hanya pengecekan, itu yang pertama pengecekan koneksi di router. Itu kita bisa mengeceknya di kode routing, di mana jika routingnya itu telah terhubung, itu akan terdapat status dari uh, masing-masing destination address yaitu DAO dan DAD. Next nih. Nah, oke untuk yang kedua terakhir itu kita juga bisa mengecek LSE dari
jaringan. Kita di LSA ini kita juga bisa tahu, kita bisa terkoneksi ke eh, router ID yang mana saja. Dan di LSA ini kita juga bisa melihat tipe jaringan, itu ada network dan router seperti yang dibahas tadi. Dan yang mana di tabel LSA ini kita juga bisa melihat yang mana router yang menjadi DR atau designated routing router dari jaringan kita. Lalu yang ketujuh, kita juga bisa melakukan pengecekan melalui testing dan threshold untuk memastikan apakah router eh, masing-masing komputer dan masing-masing router itu terhubung secara OSPF. Mungkin sekian presentasi dari tugas besar jaringan komputer dari kelompok 10. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.